Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai masuk Islamnya Tughluk Timur Khan, di mana Tughluk Timur Khan ini merupakan anak cucu daripada penguasa Mongolia yang bernama Genghis Khan. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Bangsa Mongol pada era Genghis Khan dan anak cucunya, sebagaimana telah diketahui secara luas, telah menaklukkan banyak wilayah, di mana pada puncak kekuasaannya mereka mengendalikan wilayah Asia Tengah, Cina, Rusia, sebagian Timur Tengah, dan Eropa Timur. Mongol pada masa itu adalah bangsa penakluk, akan tetapi kekuatan utamanya ada pada militer, bukan pada ilmu pengetahuan dan sistem keyakinan yang kuat. Sehingga pada akhirnya orang-orang Mongol ini terpengaruh oleh agama dan kebudayaan bangsa yang ditaklukkannya. Selepas Genghis Khan, wilayah kekuasaannya dibagi-bagi untuk keempat putranya, yaitu Joshi, Zagatai, Ogedei, dan Toloi, serta keturunan mereka masing-masing. Tak terlalu lama setelah menguasai wilayah yang luas itu, sebagian anak keturunan Genghis Khan yang memimpin wilayah Muslim mulai masuk Islam. Berke Khan yang merupakan pangeran pertama di kalangan anak cucu Genghis Khan yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, di mana ia adalah cucu Genghis Khan dari anak pertamanya, yaitu Joshi. Nah, Berke Khan ini masuk Islam di tengah Saifuddin Boharzi yang merupakan seorang syekh sufi dari Bukhara, dan selepas itu ia pun berhasil mengajak seorang saudaranya, yaitu Tuh Timur, untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika itu ia memimpin wilayah Golden Horde di barat Rusia. Kepemimpinannya kuat dan pasukannya beberapa kali menginvasi Eropa Timur dan menyebabkan Kaisar Bizantium terpaksa memberikan upeti kepadanya. Kemudian ketika Hulagu Khan menguasai dan menghancurkan kekhalifahan Islam di Baghdad serta meneruskan invasinya ke Suriah dan Mesir, Berke Khan bekerja sama dengan penguasa Mamluk di Mesir untuk menghadapi sepupunya itu. Nah, Hulagu Khan yang belakangan bermusuhan dengan Berke Khan yang merupakan anak daripada Toloi, yang merupakan putra bungsu daripada Genghis Khan. Nah, Hulagu Khan inilah yang kemudian menaklukkan Baghdad, meruntuhkan pusat kekhalifahan Islam pada tahun 1258 dan mendirikan dinasti Ilkhanat di wilayah Persia. Nah, walaupun tindakannya itu sangat merugikan peradaban Islam, akan tetapi salah satu anaknya sendiri, yaitu Tagudar Ahmad, memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tagudar Ahmad sempat menjadi pemimpin Ilkhanat dan menjadikannya kesultanan. Tetapi 2 tahun kemudian ia dikalahkan oleh keponakannya sendiri yang memberontak kepadanya dan mengambil alih kepemimpinannya. Nah, beberapa tahun selepas itu, Ilkhanat kembali dipimpin oleh pangeran Mongol yang Muslim, yaitu Ghazan, dan kemudian berubah menjadi Kesultanan Islam. Banyak cucu dan keturunan Genghis Khan lainnya yang kemudian juga masuk Islam dan mengadopsi kebudayaan serta peradaban Islam dalam sistem pemerintahan mereka. Dan ada juga yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Tetapi, pengaruh peradaban Islam cukup kuat dalam pemerintahannya, seperti yang terjadi di Cina misalnya. Dinasti Yuan merupakan dinasti Mongol di Cina yang pertama kali dipimpin oleh Kubilai Khan. Walaupun para penguasa dan mayoritas penduduknya tidak menganut Islam, tetapi peran kaum muslimin dalam pemerintahan serta dalam lapangan ilmu pengetahuan dalam dinasti Yuan sangat menonjol. Sehingga ketika dinasti itu melemah dan runtuh, dinasti yang menggantikannya adalah dinasti Ming yang beragama Muslim. Nah, selanjutnya adalah Tughluk Timur Khan. Tughluk Timur Khan merupakan keturunan Genghis Khan yang ketujuh dari jalur Zagatai. Ia hidup lebih dari 1 abad setelah Genghis Khan. Menjelang masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan keluarga Jagatai terpecah menjadi 2, yaitu Transoxiana di sebelah barat
dan Mongolistan di sebelah timur yang kebanyakan penduduknya menganut agama Buddha dan Shamanisme. Wilayah-wilayah ini pada zaman sekarang ini mencakup wilayah Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan barat laut Cina. Nah, ketika itu tidak ada pemerintahan yang kuat pada kedua wilayah ini. Seorang amir dari keluarga Duglat yaitu Bulaji memutuskan untuk memilih seorang khan yang akan dibesarkan untuk menjadi seorang pemimpin di wilayah tersebut. Nah, ketika itu pilihannya jatuh pada seorang pemuda bernama Tughluq Timur dan dikatakan sebagai anak atau menurut sejarawan lainnya adalah keponakan dari khan yang sebelumnya, yaitu Esen Buka. Nah, Tughluq Timur ini kemudian masuk Islam dan mendorong emir-emirnya yang lainnya untuk masuk ke dalam agama Islam juga. Ia pada awalnya memimpin wilayah Mongolistan dan belakangan berhasil menyatukan wilayah Transoksiana ke dalam wilayah kekuasaannya. Nah, sejarah pemerintahan Tughluq Timur dan keturunannya secara khusus tertulis di dalam buku Tarikh Rosidi yang disusun oleh Mirza Muhammad Haidar, yang merupakan seorang amir dari keluarga Duglat. Nah, Mirza sendiri sempat memimpin wilayah Kashmir dan meninggal di wilayah itu. Nah, Tarikh Rosidi menceritakan kisah masuk Islamnya Tughluq Timur. Pada saat itu, Tughluq Timur yang masih berumur 18 tahun pergi berburu bersama beberapa orang bawahannya. Ketika itu, tampaknya ia baru menjelang diangkat sebagai khan atau pemimpin Mongolistan. Nah, Tughluq ini memerintahkan orang-orang untuk menyertainya berburu. Tidak boleh ada yang absen. Ketika itu, ia melihat ada beberapa orang yang sedang duduk beristirahat tak jauh dari tempatnya berburu. Maka, ia pun memerintahkan agar orang-orang ini ditangkap, karena mereka telah melanggar perintahnya untuk ikut serta berburu. Sehingga mereka kemudian dibawa ke hadapan Tughluq Timur. Nah, orang-orang yang ditangkap ini adalah rombongan kecil yang ketika itu dipimpin oleh Syekh Jamaluddin, yang merupakan seorang ulama keturunan daripada Tajik. Nah, saat berada di hadapannya, Tughluq bertanya kepadanya, "Mengapa kalian melawan perintah saya?" Ketika itu Syekh Jamaluddin kemudian menjawab, "Kami ini adalah orang asing yang meninggalkan reruntuhan kota-kota kami. Kami tidak mengerti tentang perburuan dan aturan dalam berburu. Karena itu kami tidak melanggar perintahmu." Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Jamaluddin memang benar, sehingga Tughluq ini tidak memiliki alasan untuk menahan atau menghukumnya. Ketika itu ia pun memutuskan untuk membebaskan mereka. Akan tetapi mungkin masih ada rasa kesal dalam hatinya terhadap Syekh Jamaluddin, sehingga ia mengajukan pertanyaan terakhir yang bertujuan untuk menghinakannya. Ketika itu ia sedang memberi makan anjingnya dan potongan daging babi, maka ia pun bertanya kepada Syekh Jamaluddin, "Apakah kamu lebih baik daripada anjing ini atau anjing ini yang lebih baik daripada kamu?" Ketika itu Syekh Jamaluddin memberikan jawaban yang sangat bijak. "Kalau saya memiliki iman, maka saya lebih baik daripada anjing ini. Akan tetapi kalau saya tidak memiliki iman, maka anjing ini lebih baik daripada saya." Nah, ketika itu Tughluq rupanya terkesan dengan jawaban itu. Setelah selesai dari aktivitasnya, ia memutuskan untuk pulang dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menaikkan Syekh Jamaluddin ke atas kuda dan membawanya untuk menemuinya. Ketika itu anak buah Tughluq kemudian membawa seekor kuda dan mempersilahkan Syekh Jamaluddin naik ke atasnya. Saat melihat ada bekas dari babi pada sandal kuda itu, Syekh Jamaluddin memutuskan untuk berjalan kaki. Tapi karena terus didesak, ia akhirnya mengendarai kuda itu dengan meletakkan sehelai sapu tangan di atas sandal kuda itu. Nah, saat tiba di hadapan Tughluq, ia kembali ditanya, apa itu tadi yang sekiranya dimiliki oleh seseorang ia akan lebih baik daripada anjing? Nah, ketika itu Syekh Jamaluddin menjawab, itu adalah iman. Nah, beliau kemudian menjelaskan apa itu iman dan menjelaskan tentang Islam kepada Tughluq Timur, sehingga yang terakhir ini tersentuh dan menangis. Nah, ketika itu Tughluq kemudian berkata kepada Syekh Jamaluddin, "Kalau nanti saya menjadi seorang khan dan memiliki kekuasaan yang mutlak, kamu harus datang lagi kepada saya, dan saya berjanji akan menjadi seorang muslim." Nah, ketika itu ia kemudian menyuruh orang-orangnya untuk membawa pergi Syekh Jamaluddin dengan penuh penghormatan.
Rupanya, tak lama setelah kejadian itu, sebelum Tughlaq diangkat menjadi seorang penguasa, Syekh Jamaluddin telah meninggal dunia. Namun sebelum meninggalnya, ia menceritakan pengalamannya itu kepada anaknya yang bernama Asaduddin yang juga alim dan soleh. Dan ia berpesan kepada anaknya itu, "Karena saya mungkin akan meninggal dunia tak lama lagi, maka hendaklah hal ini menjadi perhatian kamu. Jika pemuda itu menjadi seorang hang, ingatkan dia tentang janjinya untuk menjadi seorang muslim. Dengan begitu, berkah kebaikan ini mudah-mudahan terjadi dengan perantaramu, dan karenanya dunia akan menjadi terang benderang, yaitu dengan cahaya Islam." Tidak lama setelah itu, Tughlaq Timur diangkat menjadi seorang khan yang berkuasa penuh atas wilayah Mongolistan. Saat mendengar hal ini, Syekh Asaduddin segera berangkat ke Mongolistan dan mencari jalan untuk bertemu dengan Tughlaq Khan. Akan tetapi berkali-kali mencoba, ia tetap tidak berhasil menjumpainya. Nah, ia terus menunggu kesempatan untuk bisa bertemu dengan khan yang baru diangkat itu. Sementara itu, ia pun punya kebiasaan melantunkan azan subuh setiap pagi di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Tughlaq Khan. Pada suatu pagi, Tughlaq Khan ini memanggil seorang pengawalnya dan berkata, "Ada orang yang bersuara keras seperti ini setiap pagi. Pergi dan bawalah ia ke sini." Nah, ketika itu Syekh Asaduddin masih di tengah lantunan azannya ketika pengawal itu datang dan terus menangkap dan membawanya ke hadapan Tughlaq Khan. Tughlaq kemudian bertanya kepadanya, "Siapa kamu yang selalu mengganggu tidur saya setiap pagi di waktu yang awal ini?" Nah, ketika itu Syekh Asaduddin menjawab, "Saya adalah putra seseorang yang pada satu ketika dulu Anda berjanji kepadanya untuk menjadi seorang muslim." Ia pun menceritakan apa yang dahulu pernah terjadi di antara ayahnya dan Tughlaq Khan sehingga yang terakhir ini ingat. Nah, kata Tughlaq Khan kepada Asaduddin, "Engkau diterima." Ketika itu Tughlaq Khan berkata lagi, "Dan di mana ayahmu?" Nah, Syekh Asaduddin menjawab, "Ayah saya telah meninggal dunia, akan tetapi ia memberikan amanah misi ini kepada saya. Sejak saya naik ke tampuk kepemimpinan saya ingat bahwa saya mempunyai sebuah janji. Tetapi orang yang saya beri janji itu tidak pernah datang. Sekarang saya menerimamu, apa yang mesti saya lakukan?" Itu adalah pertanyaan daripada Tughlaq Khan kepada Syekh Asaduddin. Maka Syekh Asaduddin membimbingnya untuk melakukan wudhu dan mengucapkan kalimat syahadat selepasnya. Kemudian ia mengajarinya hal-hal yang mendasar di dalam Islam. Dan mereka juga sepakat untuk mengajak setiap amir di pemerintahan Tughlaq Khan untuk masuk ke dalam Islam. Satu demi satu daripada amir-amir kepercayaannya diseru kepada Islam, dan mereka menerima ajakan ini. Ternyata beberapa amir itu ada yang sudah masuk Islam secara diam-diam sebelumnya, dan mereka merahasiakan hal ini karena khawatir Tughlaq Khan tidak akan menyukainya. Keislaman Tughlaq Timur Khan telah membawa perubahan besar dalam pemerintahan di Mongolistan. Ialah yang secara resmi untuk pertama kalinya menjadikan Islam sebagai agama negara di wilayah ini. Semuanya berawal dari pertemuannya dengan seorang syekh yang soleh dan mampu menjelaskan kepadanya tentang hakikat iman, bahwa iman itulah yang menentukan nilai kemuliaan seorang hamba dan membedakannya dari seekor hewan. Nah, demikianlah secara singkat mengenai keislaman Tughlaq Timur Khan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.